Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 3 pekan ya kita terus materi seputar hati. Mudah-mudahan ini makin menunduk hati kita, makin tenang ya. Jadi jangan di forum saja gitu. Yang kita inginkan tuh banyak sekali ya, solusi-solusi atau motivasi-motivasi tentang materi di kitab ini ya. Mungkin ini ulasan saja. Kalau bicara hati itu kan ada penyakit, ada obat, ada manajemen, kemudian juga ada lagi caranya kita itu meminta bagaimana hati kita bisa terpelihara. Yang pertama, kalau misalnya hati kita sudah kena penyakit, tentunya bisa berkarat ya, sampai terhijab dan sampai terkunci. Makanya ada yang disebut buta mata, buta hati gitu ya. Ini yang lebih parah. Nah, kembali kepada pemeliharaannya, berarti di situ ada manajemen kolbu. Nah, ini manajemen kolbu Pak Sultan sudah memberikan, malah dijadikan syair. Sebenarnya syair-syair itu muatannya, manfaatnya besar, bisa terhafal gitu ya, bisa teringat melalui syair nyanyian. Ada dari Agim, kemudian dari Opik ya. Kalau Opik itu kan tombo hati, obat hati, ada 5 perkara gitu kan. Nah, Rasulullah pun itu sudah memberikan bagaimana keseharian kita cara memanage hati. Makanya ada yang disebut mutaba'ah yaumiyah. Mutaba'ah yaumiyah itu mengikuti Rasul kesehariannya bagaimana, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, yang pertama itu bagaimana Rasulullah di pagi buta bangun dan sholat tahajud. Itu salah satunya. Tahajud ini yang akan membersihkan karat-karat hati ya. Kemudian alladzina amanu tatma'innul qulubuhum, gitu ya Ustaz ya. Bizikrillah. Orang-orang beriman itu menenangkan hatinya itu dengan zikir kepada Allah. Illa bizikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah zikir kepada Allah untuk menenangkan hati. Zikir ya. Nah, di dalam tahajud itu kan banyak zikirnya ya. Yang kalau zikir sunnah Rasul itu zikir pagi, zikir petang. Bapak-bapak sering baca nggak tuh? Zikir pagi, zikir petang. Bukunya ada. Zikir sesudah sholat fardu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 jumlahnya. Itu juga zikir. Itu. Kemudian setelah tahajud, Rasulullah itu menghadapi pagi sudah zikir, menghadapi pagi lagi apa? Biasanya subuh itu yang membaca Quran ya, bisa 1 juz, bisa 50 ayat. Kemarin Ustaz memberikan obat hati itu ya asyifa, Quran itu asyifa. Di siangnya apa? Jam 10 duha. Itu Rasulullah begitu tuh, duha. Baru berapa tuh? Tahajud, baca Quran, zikir, duha. Kemudian apa lagi? Sedekah jariyah. Tadi disebutkan tuh agnia yang memberikan sedekah jariyah di forum. Itu juga bisa mengobati hati. Apalagi membaca kajian. Ini kajian juga membersihkan hati. Mengaji, membaca buku-buku Islam ya. Kemudian apa lagi? Berolahraga. Jangan kalah sama orang Eropa. Ada bahasa ora et labora. Di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang kuat. Bacanya harus ke Siper besok. Nanti saya tunggu nih. Saya berbangsa ya. Di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang kuat. Itu orang Eropa sudah memberikan statementnya seperti itu pada pelajaran Islam.
Ayeuna mun dikerok wae gitu ya. Pusing wae koyo di dari hatina redup. Kan gitu. Tapi kalau fisiknya kuat, insya Allah. Apalagi seorang mukmin, seorang muslim, ya memang terbentuk motivasi di situ. Gitu. Nah, kemudian apalagi itu? Setelah itu, kalau nggak salah ada 14 mutaba'ah yaumiyah. Bagaimana Rasulullah kesehariannya itu? Selain duha, kemudian sedekah, bermajlisan, silaturahim. Nah, silaturahim ini juga membersihkan hati. Di situ ada apa? Ada nasihat. Itu. Ada nasihat itu. Ad-dinu nasihat. Kita saling menasihati. Karena bahasa ini Ustadz ya, bahasa silaturahim itu kalau menurut saya itu silah dan rahim. Silah itu utusan, rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahim teh ngobrolna ulah utang, gitu ya, ulah main bola, ulah itu silaturahim. Jadi silaturahim itu delegasi Allah pembawa Al-Quran. Jadi udah diomongkan ya usian gitu, ya syariat. Bahas tentang hadis. Bukan berarti kita menutupi tidak bicara hal dunia, gitu. Jadi bahasa silaturahim itu timbul datang misalnya, contoh ya, waktu kita Idul Fitri, itu di Indonesia sudah menjadi tradisi silaturahim. Atau bahasanya mudik gitu, pulang kampung. Kesana kan biasanya ketemu orang tua tuh, ya biasa saja. Padahal yang dibawa itu, bapak-bapak nih, ada orang Jawa sekarang. Pulang di sini tuh diceritakan hasil ngaji di sini. Itu. Oh, saya pernah menerima materi tentang manajemen kolbu, tentang kitab ini. Nah, itu nanti dibahas di kampung masing-masing. Karena isinya itu bahasa silaturahim itu delegasi Allah yang membawa Al-Quran. Nah, itu ya mutaba'ah yaum. Dan pertanyaannya yang pertama itu bagaimana kalau orang gila, Ustaz? Ini udah ada rumah sakitnya kalau di Bandung itu di dekat Universitas Advent ya. Di situ di Parongpong ada rumah sakit jiwa. Kalau di Jakarta itu di Grogol, ini yang sakit itu jiwanya, akalnya atau hatinya. Gitu. Kalau tadi Abah itu kan orang mualaf, non muslim. Dan perhitungan syariatnya itu gimana? Katanya kalau kita pengen tidak mau kena syariat, tidak mau diperintah sholat, zakat, puasa, jadilah orang gila. Orang tidur, orang gila gitu ya, yang tidak kena syariat hitungannya. Nah, orang gila ini hitungan syariatnya gimana? Apa dia sakit? Yang kedua, ada 2 ayat saya akan sampaikan. Pertama surat Al-Fat ayat 3. Gak ada lagi obatnya. Selain Rasulullah melakukan itu, kita sesuai surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tidak ada lagi yang bisa kita merubah hati kita, membolak-balikan kita, ya Allah. Gitu. Makanya di dalam surat Al-Fat ayat 3, waladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan kepada hati-hatinya orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan sesudah dia menerima keimanan, makin bertambah imannya. Itu. Hanya Allah yang memberikan ketenangan dari tadi nafsu lawamah, nafsu amarah. Yang kita inginkan kan semua nafsunya mutmainnah semua. Kalau nafsu amarah pasti membawa kemaksiatan. Kemudian nafsu lawamah juga penyesalan sama. Keburukan. Nah, pertanyaan yang kedua minta dijawab, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Apa itu, Ustaz? Baik ya, syukron ya atas tambahan-tambahan yang diselipi dengan pertanyaan. Jadi selipannya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tadi 2 yang ditanyakan terkait dengan orang yang hilang akal ya. Orang yang hilang akal
dalam tinjauan syariah kan memang dia orang-orang yang rufi'al qalam namanya itu. Orang-orang yang diangkat pena. Diangkat pena itu berarti tidak dicatat. Ya, hadisnya rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastaiqiza wa anis sobiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Kata Nabi, rufi'al qalam, diangkat pena dari 3 kelompok. Ya. Jadi malaikat tidak mencatat. Ya. 3 kelompok siapa saja? Pertama, orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi yang tidur, insya Allah, ya, dia tidak dicatat oleh malaikat. Ya, lagi tidur posisinya. Gitu. Jadi kalau lagi tidur, tidurnya pules, kelewatan, misalkan sholat maghrib, ya, lewat, atau kalau dari zuhur, asar, maghrib, kelewat. Contoh ya, lagi tidur. Ya. Ya, misalkan kalau ada itu terjadi, ya, kalau dia betul-betul tertidur, ya tidak dicatat. Ya, tapi kalau sholatnya, ya dia harus sholat ketika dia ingat, ketika bangun, kelewat sholat, ya udah sholat ketika itu, bukan kodo ya, bukan, tapi sholat dia, ya, ketika ingat itu, gitu. Ya, jadi insya Allah tidak dicatat, kecuali kalau sempat alarm bunyi bangun, terus di paruman sarede, itu beda deh. Hal yang seperti itu lain lagi itu, ya, urusannya ya sama Allah urusannya. Tapi kalau betul-betul tertidur pulas, ya, kan ayo ditidurkan ratusan tahun kayak, betul nggak? Yang ditidurkan ratusan tahun ya ada ceritanya. Jadi kalau iya mah, ya, jadi kalau ada yang protes, atuh saya mat bira zuhur, maghrib, isya, ayah nusare ratusan tahun, gitu kan? Ini mah cuma maghrib, ya, asar, ya, kemudian duhur, gitu kan? Ya. Kalau betul-betul tertidur, insya Allah tidak dicatat. Ya. Kemudian yang kedua, wani sobiyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik, itu juga sama, anak kecil tidak dicatat. Dan yang ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qila, orang yang majnun sampai kemudian akalnya kembali berfungsi, ya, sehat lagi, gitu kan. Nah, selama akalnya majnun tidak berfungsi, ya sudah, dia tidak dicatat. Itulah orang-orang yang keluar dari mukallaf. Mukallaf itu kan yang dibebani. Jadi wayahna kalau kita merasa tidak masuk pada kelompok yang 3 ini, ya wayahna kita ini menjadi mukallaf, orang yang terbebani, orang yang dibebani. Kalau kita hidupnya nggak mau ada beban, ya silahkan pilih salah satu aja, mau yang mana mangga, gitu kan. Ya, mau kahiji. Nggak ditanya kenapa kamu gila, nanti sama Allah gara-gara gilanya kenapa itu dihisab nggak itu? Oh, gara-gara gilanya, ya. Tentu gara-gara gilanya, ya, ketika dia sebelum gila berarti kan sehat, ya, ketika dia sehat apa yang dilakukannya tentu akan dipertanggungjawabkan. Jadi penyebab gilanya misalkan karena ya memadaratkan dirinya, ya itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi misalnya setelah kalau judi online sering pinjam jadi stres, depresi, gila. Iya, kalau itu dipertanyakan. Karena itu sehat kan kan can gila. Ketika melakukan itu kan dia main judi, ya, nepikeun ka kemudian depresi, ya, depresi saat kan can masih kena sehat itu, ya itu dipertanyakan tentunya. Itu akan dipertanyakan. Sejak kapan tidak dicatatnya itu, ya sejak dia terkena, ya, majnun. Ya, kalau sudah terkena majnun, akalnya sudah tidak berfungsi lagi, ya sudah, sejak saat itu dia tidak dicatat, rufi'al qalam. Adapun masa
sebelum itu ya Transisi. dia terkena. Gitu Pak Haji. Ya. Baik, jadi tinjauan syariah orang gila ya seperti itu. Kalau tinjauannya kemudian tadi ini yang sakit apanya? Akalnya, hatinya, ya kalau akalnya sudah sakit kemana-mana. Irisan, karena tadi disebutkan itu irisan. Ya. Akalnya sudah rusak akalnya, ya sudah kemana-mana. Kalau sakitnya mungkin sumbernya dari hati dulu, irisannya ke akalnya jadi hilang gitu ya? Ya bisa. Ya. Kecewa, saking kecewanya, misalnya putus asa, sering disakiti sama laki-laki kan? Ya. Ya, dan penyebabnya tentu bermacam-macam ya. Penyebab bermacam-macam. Kan ada orang yang jadi hilang akalnya gara-gara tabrakan. Memang akalnya terbentur, nah, itu kan beda. Tapi pada akhirnya akalnya tidak berfungsi. Ya, itu tidak diawali dari laki-laki ya, udah di sensusnya, udah ada sensusnya. Kebanyakan laki-laki karena perempuan. Terlalu banyak tuntutan, itu kan? Iya. Baik, ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau otomatis jadi terbawa itu, hati juga terbawa. Ya, hati terbawa semuanya. Kemudian yang kedua nanti Jauh di kata dekat. oh iya. Jika diPR-kan bagus jika nanya itu. Nggak diperlukan aja, kalau ada yang dapat saya kasih mobil. Jauh di mata, dekat di hati. Nah, PR menurutnya. Allah bagi Allah. Jauh di mata, dekat di hati. Mungkin bisa menjadi pembahasan majelis berikutnya. Jauh di mata, dekat di hati. Kajiannya. Baik, cukup barangkali ya. Alhamdulillah, sesi tanya jawab kita cukupkan. Mudah-mudahan senantiasa menambah hazanah keilmuan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sohibul Bait dan khususnya kepada Ustadz Kamil yang telah mengisi pada edisi majelis kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan di pekan depan kita sama-sama bisa menghadiri kajian majelis edisi ke-38. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.